Hari ini Bang Abi ngajak kami ngopi di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Saya Jaka seneng banget sama yang namanya ngopi karena ngopi itu enak. Bisa ngobrol bareng teman-teman. Yang gak kalah nyenengin lagi ngopi itu enak karena harga satu cangkir kopi itu murah teman-teman. Gak perlu sampai kesulitan bayar bahkan sampai didatangin debt collector gara-gara gak bisa bayar kopi. Saya senang lagi karena ngopi di kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia ini. Biasanya kita bakal ketemu sama teman-teman lama, jadinya bisa nyambung silaturahmi. Asal nggak ketemu sama teman-teman lama yang ngeselin, misalnya teman itu pernah minjem duit sama rentenir, ternyata kolektornya nyasar ke rumah kita, dan pede bahwa kitalah yang minjem uang. Kan malu dilihat tetangga ya nggak? Ternyata semudah itu, minjem duit sampai nggak perlu data real. Kacau. Kita tinggalkan aja soal debt collector. Kita beranjak pergi dari jalan yang sedang kita lalui ini untuk pergi ke kedai kopi yang kita tuju, teman-teman. Kata Bang Abi, kedai kopinya asik, enak buat santai. Soalnya dulu saya pernah pergi ke sana. Ya meskipun pergi ke sana itu untuk makan ayam penyet. Soalnya waktu itu perut kelaparan. Warung udah pada tutup, akhirnya dapat warung yang masih buka. Lokasinya ada di simpang kilometer 16 arah Tanjung Uban. Lokasi tempat makan waktu itu mirip-mirip kayak warung Lamongan yang ada tenda-tendanya. Cuman waktu itu tendanya nggak jadi fokus utama karena lebih banyak pakai pondok-pondok gitu untuk tempat masaknya. Jadi kayak warung Lamongan yang budayanya udah berasimilasi sama budaya pesisir. Biasanya pesisir identik kan sama pondok-pondok. Tapi ini kolaborasi antara pondok dan tenda. Sebut aja tendok, kepanjangan dari tenda dan pondok. Setelah kita sampai di kedai kopi yang kita tuju itu, kami bertiga, Jaka, saya, Mas Bowo, dan Bang Abi sedikit merasa kecewa karena tempat yang kami tuju tadi bukanlah kedai kopi, tapi warung makan. Dari jendela aja waktu lewat udah ngerasa nggak srek karena kelihatan banget itu bukan kedai kopi. Jadi perjalanan jauh kami dari seputaran kilometer 8 atas Jalan Raja Haji Fisabilillah ke simpang kilometer 16 arah Tanjung Uban itu sia-sia. Ternyata benar yang kami ragukan dalam hati selama perjalanan itu terbukti. Itu warung nasi, bukan kedai kopi. Saya jadi sadar pantesan beberapa menit yang lalu begitu saya masuk kendaraan kok sepi di dalam. Gak ada obrolan padahal di dalam udah ada Mas Bowo dan Bang Abi. Saya bertanya-tanya dalam hati kok pada diem-diem ya? Kayak orang marahan. Rupanya enggak. Mas Bowo lagi pakai headset dengerin lagu jedak-jeduk. Terus Bang Abi kayak dengan sendirinya merasa ragu sama kedai kopi yang sedang dituju itu. Padahal itu idenya sendiri. Ternyata ide itu muncul karena selama ini ngopinya di tempat yang deket-deket seperti di Jalan Raja Haji Fisabilillah. Jadi bosan. Akhirnya pengen ngopi jauh. Cuman gak yakin kalau di tempat yang jauh itu lebih baik. Akhirnya asal sebut aja deh. Di simpang kilometer 16 arah Tanjung Uban gitu. Sebetulnya kalau nggak ngopi di simpang kilometer 16 arah Tanjung Uban, ada kedai kopi yang lain di sekitaran situ. Dan sebetulnya kalau kami berhenti ke salah satu kedai kopi itu juga bagus. Tapi mungkin karena efek lelah, akhirnya kami tancap lagi pulang ke kota. Jadi kesimpulannya, cuman pergi dari kota ke pinggiran, habis itu nggak cocok tempatnya, terus balik lagi ke kota. Pernah kayak gitu teman-teman di rumah? Kayaknya ada yang pernah, ada juga yang nggak pernah nih. Yang belum pernah cobain aja deh, biar nambah pengalaman. Ajak temen cewek, biar biar seru, nggak bosan. Kalau perjalanan jauh cowok semua bosan. Setelah kekecewaan itu terasa di dalam hati, akhirnya kami musyawarah untuk mufakat. Kedai kopi mana yang akan kami tuju untuk menggantikan kekecewaan itu dengan kegembiraan. Supaya malam ini nggak berakhir dengan kekecewaan yang terbawa sampai ke mimpi, keputusan pun diambil. Kita pergi ke kedai kopi yang ada di Ganet. Pak Ngah Kopi namanya. Kalau ini bener kedai kopi, bukan warung makan. Pelan-pelan kami melewati jalanan Tanjung Pinang Bintan Island Indonesia yang gelap karena sedikit pencahayaan. Dan kiri kanan banyak
hutan. Maklum, soalnya belum ramai kayak kota metropolitan atau kayak Singapura yang bermandikan cahaya. Tapi meskipun cahayanya remang-remang, di jalan yang kami lalui ini nggak mengurangi keasikan kami berkendara, teman-teman. Ada utopia pada kami bertiga, bakal ngopi asik di kedai kopi yang kami tuju sekarang ini. Bang Abi bilang ke Bang Abi bilang di kedai kopi itu nampak dari luar bagus, keren, ada payung-payungnya gitu. Terus ada juga karaoke-nya. Saya mikir, wah, bisa karaokean gratis nih. Beberapa saat kemudian kami sampai. Kami akhirnya turun lalu lihat lokasinya. Pas kami turun, pandangan pengunjung tertuju pada kami bertiga. Wah, ada apa ya? Apa ada yang aneh sama kami bertiga? Kayaknya enggak. Terus kami langkahkan kaki pelan-pelan sambil tengok kiri kanan cari tempat duduk yang nyaman di antara banyaknya tempat duduk yang disediakan. Di bawah payung itu remang-remang cahaya, tapi ada kelipan sinar warna merah yang sebentar-bentar terang, sebentar-bentar redup, menandakan itu adalah sinar api rokok. Sambil memposisikan diri duduk di kursi yang kami pilih, kami sambil masih memperhatikan sekeliling. Di antara banyaknya pengunjung itu, kebanyakan yang di bawah payung, mayoritas cewek yang berumur kisaran 30 tahun ke atas, teman-teman. Duduk di cahaya redup dan menghisap rokok sambil bergantian naik ke kursi panas untuk karaoke. Kayaknya orang-orang itu udah sangat terbiasa dengan semua itu. Cahaya redup, rokok, dan karaoke. Kami duduk bertiga di bawah payung yang cahayanya remang-remang itu. Sekilas lirikan mata kami dibalas, meskipun tidak dibalas dengan senyuman atau tatapan mata yang menggoda. Tapi lagi-lagi kami merasa bukan situasi ini yang sedang kita cari dan bayangkan sebelumnya. Karena yang kita bayangkan sebelumnya adalah kedai kopi dengan suasana santai, dengan lantunan musik pelan dan syahdu, sambil bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Ini tidak, suara musik keras banget, udah kayak bener-bener di room lagi karaoke. Playlist yang diputar pun lagu-lagu kisaran antara janda dan duda. Mengaku bujangan kepada setiap wanita. Wah, makin kacau. Bukan kacau tempatnya, bukan kacau lagunya, tapi kami yang salah posisi, salah waktu. Sebetulnya setiap tempat itu tergantung pengunjungnya aja yang merubah suasana itu. Mungkin kalau kami datangnya lebih awal, kami bakal nyanyi lagu-lagu Kartonyo Nomor Janji, atau Sugeng Dalu, atau Dalan Liane, yang versi akustik supaya kalau orang lain pada ngobrol masih bisa dengerin suara lawan bicaranya. Maklum, kami waktu itu datangnya kemalaman. Kami sampai di situ jam 11 malam. Ya, bener, jam 11 malam. Duduk di luar di cahaya remang-remang itu bikin mata ini nggak nyaman. Plus posisi duduk kami ada di depan speaker. Akhirnya kami pindah ke dalam. Di dalam cahayanya terang, tapi di dalam semuanya laki-laki. Kami dapat tempat duduk yang di pojokan. Alhamdulillah, nggak lama kemudian pesanan kami datang. Kopi O dan cemilannya. Ini dia tempatnya, teman-teman. Di sini. Kalau di dalam duduknya, suara musik nggak seberapa menghentak telinga, bikin sesak dada, jadi bisa ngobrol. Cicip-cicip, rupanya kopi O-nya enak juga loh teman-teman. Sepertinya biji kopi ini nggak tumbuh di daerah sekitar sini. Ada benernya sih, soalnya di Tanjung Pinang Bintan Island Indonesia bukanlah penghasil biji kopi, tapi penghasil kedai kopi. Seolah-olah ada peribahasa, silakan tanam kopi, biar kami yang mencicipinya. Biar kami yang menjual minuman kopinya, gitu. Kalau teman-teman punya biji kopi yang nggak mainstream, kasih tahu kami, biar kami yang jualin di Tanjung Pinang. Terus, kembali lagi ke ruangan dalam kedai kopi, Pak Ngah. Background dinding warnanya hitam keren, terus di dalam banyak yang ngopi, mayoritas laki-laki sampai kayak klub cowok-cowok serigala gitu. Nggak berselang lama ada dua orang gadis belia datang ikutan mau santai di kedai kopi itu. Nggak tahu kenapa begitu dia masuk terus narik kursi. Sebelum duduk temennya bisik-bisik, akhirnya mereka berdua nggak jadi duduk di dalam. Tapi duduk di luar meskipun di luar ada gelap dan sepi karena cewek-cewek sebelumnya udah pada pulang. Saya mikir mungkin mereka berdua takut kami di dalam ini cowok-cowok serigala yang berbulu domba yang nggak lama kemudian berubah dari serigala berubah jadi serigala beneran waktu bulan purnama muncul. Tapi kayaknya malam itu nggak ada bulan purnama deh.
Kembali ke kopi, Tanjung Pinang produksi kedai kopi. Kopinya sih pasti dirahasiakan di mana aja didatangkan, Robusta, Arabica, atau kopi-kopi yang lainnya. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Ada loh kopi, oh itu yang dicampur macam-macam, tapi yang jelas enak. Teman-teman, kita bakal jumpa lagi lah ya di kedai kopi yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian yang suka ngopi, yang suka jalan-jalan.